Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih. Saya Pendeta Henry Tandianta BBS membuat tema begini: mati beragama ke neraka. Mati dalam keadaan beragama ke neraka. Beberapa waktu lalu kan ada seorang seniman yang mati, dipertanyakan, ya. Ini seniman ini mati dalam keadaan beragama apa tidak, ini agamanya apa ini, gitu ya. Ya, ada dalang juga mati, dipertanyakan. Ternyata dia sudah mengucapkan 2 kalimat waktu mau mati, nggak tahu kalimat apa itu. Lalu dia klaim berarti dia beragama, masuk surga. Tak kasih tahu mati beragama ke neraka. Loh, serius ini Pak, serius. Makanya jangan mati beragama, matilah beriman. Pak, kami beragama Kristen Pak. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Pak, kami beragama dan lainnya, Kristen dan teman-temannya itu Tritunggal itu. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan apa? Iman. Matilah dalam keadaan beriman, jangan beragama. Clear ya? Jadi nggak usah dikutik-kutik ada dalang mati. Oh, dia mati dalam keadaan beragama. Katanya sudah mengucapkan 2 kalimat. Nggak tahu kalimat apa yang diucapin. Itu penyanyi itu juga mati dalam keadaan beragama. Tak kasih tahu mati beragama ke neraka. Jadi yang ke surga gimana Pak? Ya, tentu saja surga yang dimaksud adalah Firdaus dulu. Kalau sekarang itu Firdaus, orang itu mati nggak langsung ke surga, ya. Mati ke Firdaus dulu. Itu bagi yang percaya. Ya, kalau beragama enggak, beragama ke alam maut. Kita lihat ya. Kita flashback dari yang zaman sekarang dulu nih, zaman sekarang ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Lalu kita yang hidup percaya pada Kristus akan diangkat. Itu nanti di dalam kebangkitan pertama ya. Berarti harus mati dalam Kristus. Maksudnya Kristus kan pasti Yesus roh. Tidak ada Yesus fisik gitu. Ya. Sekarang lo ya, aku kan bicara sekarang ini. Saya kan bicara sekarang. Sekarang itu orang yang masuk surga yang percaya Yesus roh di surga. Sebagai apa? Yo berat lo ini lo. Enggak sembarangan lo. Agamamu jungkir balik lo ini lo. Ya, kalau ini supaya Anda pahami, Yesus sebagai apa Pak yang selamat? Harus sebagai Allah. Jadi yang jadi Allah Yesus, betul, bukan Bapa. Bukan, kalau kamu ngotot yang jadi Allah Bapa, kamu jungkir balik. Agamamu tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan imanmu pada Kristus, yang mati dalam Kristus. Kristus artinya Yesus roh di surga sebagai Allah. Wahyu 21 ayat 7. Sebagai Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Sebagai seorang yang duduk di tata surga. Wahyu 4 ayat 2 ayat 8 ayat 11. Di surga tidak ada dua, tidak ada yang Bapa di kanan, Yesus di kiri, apalagi di tengah-tengah. Ada bunda, ada roh melayang-layang, tidak ada. Kemudian yang disembah di surga, Wahyu 22 ayat 3 dan 4, Wahyu 11 ayat 16 ya. Satu-satunya penguasa di surga, Yudas 1 ayat 4 ya. Ya, jadi untuk masa sekarang, sekali lagi untuk masa sekarang, kalau Anda mau masuk surga, mutlak imanmu harus pada Yesus roh, Yesus Allah, Yesus disembah di surga, Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega, satu-satunya penguasa di surga yang duduk di tata surga. Kalau kamu tidak percaya itu, sorry, agamamu tidak berguna ya loh. Mati beragama ke neraka. Pak, kami mati beragama Pak, agama kami kental Pak, aduh, ritual gereja kami kental. Kamu kan beragama, mati beragama ke neraka ya. Harus beriman ya. Itu zaman sekarang beriman kepada siapa? Kepada Kristus sebagai Allah ya.
Lalu flashback ke belakang sedikit, waktu Yesus jadi manusia. Nah, waktu Yesus jadi manusia, Anda bisa ngalamin nggak hari ini? Nggak ngalamin, Pak. Nggak bisa, Pak. Ya, Yesusnya sudah nggak jadi manusia. Waktu Yesus jadi manusia, yang selamat, yang beriman kepada Yesus anak manusia itu. Waktu Anda ketemu Yesus, terus Anda beriman pada Yesus, maka Anda dijamin selamat. Contohnya siapa, Pak? Contohnya yang di samping Yesus waktu disalib itu, ya nggak usah apa-apa, nggak pernah. Pokoknya lihat Yesus, beriman. Contoh lain, misalnya Lazarus, gitu. Lazarus di dalam Yohanes pasal 11 ayat 4, lalu oleh Yesus diplesetin ceritanya di dalam dalam Lukas 16 ayat 22. Lazarus ini karena percaya Yesus, namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dia ke Firdaus, ke pangkuan Abraham. Ya, saya ulang, kalau Anda bisa hidup zaman Yesus masih jadi manusia, silahkan Anda percaya kepada Yesus fisik, Yesus anak, lalu yang kamu sembah Bapa, silahkan. Sayang disayang itu sudah nggak ada sekarang. Sekarang Yesus sudah di surga sebagai Allah. Lalu Anda masih ngotot seolah-olah Yesus masih manusia di bumi yang disembah Bapa. Maka Anda mendowngrade atau menurunkan derajat Yesus yang Allah jadi manusia. Anda ya menghujat Roh Kudus, sebab Yesus adalah Roh Kudus itu. Ya. Lalu apa, Pak? Ya Anda disebut kambing terkutuk. Enyahlah, kata Yesus, orang-orang terkutuk, kamu ke neraka. Ya. Itu zaman Yesus hidup. Jadi zaman Yesus hidup yang selamat gimana, Pak? Yang lihat Yesus datang, terus Yesus bilang, ayo percaya kepadaku, lalu kamu percaya, tentu dibaptis, ya toh. Anda diselamatkan. Karena memang Yesus yang bisa menyelamatkan, ya Yesus manusia itu. Tapi kalau sekarang kamu masih percaya Yesus manusia, ya kamu menghujat Allah. Wong Yesus itu Allah, kok sekarang kamu bilang manusia? Ya, itu kan settingan waktu Yesus hidup. Sekarang ke belakang lagi, zaman nabi-nabi gimana, Pak? Zaman nabi-nabi gampang, Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub masuk di dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya kita harus kembali ke Keluaran 32 ayat 33. Yang berdosa kepadaku, kata Tuhan Guru besar semua, tak lain tak bukan Yesus, akan kuhapus dari kitabku. Loh, dari dulu Yesus sudah ada kitab, ya betul. Kitab apa, Pak? Wahyu 21 ayat 27, kitab kehidupan. Musa percaya kepada Tuhan. Musa berbuat dosa nggak banyak dosanya, tapi kok Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah? Karena Musa beriman pada Yesus. Yesus siapa? Tuhan Guru besar semua. Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa Ismail enggak? Kan Ismail enggak beriman pada Tuhan. Enggak, Ismail beda, ya. Ya, jadi clear. Jadi standarnya waktu dulu itu ya beriman pada Tuhan, lalu beriman pada anak kan Yesus masih jadi manusia. Sekarang beriman pada Yesus Allah, ya. Mati beragama masuk neraka. Ya, kita harus mati di dalam beriman. Imannya kepada siapa? Kristus Yesus. Real, Pak. Kalau saya beragama K gimana, Pak? Saya penyembah patung nih, Pak. Penyembah patung, ya. Ya entah patung apa, agama saya K, Pak. Saya masuk surga, Pak? Ya enggak lah. Lah kamu beriman pada siapa? Beriman pada Bapa? Ya enggak. Kamu hidup zaman kapan? Zaman sekarang, Pak. Ya enggak masuk surga. Kami rajin, Pak, ke gereja, Pak. Ritual semua kami jalanin, Pak. Mulai dari masuk gedung gereja, jongkok-jongkok, gitu. Kami nyebut apa? Suruh doa 5.000 kali saya jalanin, Pak. Ya. Suruh doa 5.000 kali, 500 kali, suruh apa juga saya jalanin. Saya taat banget, Pak, bergereja. Masa iya kami nggak masuk surga? Lu ayat Alkitab mengatakan imanmu pada siapa? Pada Bapa, Pak. Ya nggak masuk surga. Yesus sudah sangat clear kok, ya. Kamu masuk kambing kalau yang itu, ya. Yang penyembah Bapa itu masuk kambing. Disebut orang-orang terkutuk. Ya gara-gara kamu nyembah Bapa itu. Coba kamu nyembah Yesus, kamu jadi domba orang benar, ya. Pak, agama kami P, Pak. Kami ini sering
sering diadat Pak. Aduh, adat kami banyak Pak. Ya, di tempat kami agama ini kayaknya sama adat sudah menyatu Pak. Ya, yang kamu sembah siapa? Ya Bapak Pak. Terus masuk surga nggak Pak? Ya enggak lah. Ya biar kamu nungging-nungging gitu. Ya, kamu beribadah sehari 10 kali pun gitu. Selama yang iman kamu bukan ke Kristus Yesus sebagai Allah, nggak akan selamat kamu. Ayat Alkitab mau apa? Ya, ayat Alkitab yaitu hanya orang yang mati di dalam Kristus. Ya kalau matimu kamu nggak beriman pada Kristus, ngarepin masuk surga. Surganya siapa? Surganya Bapa. Di surga nggak ada Bapa kok. Pak kami, Pak. Agama kami, Pak. Wow, kami lebih rajin Pak. Kami pakai pakaian, jenggotnya panjang. Pakaiannya kami pakai jilbab Pak. Agama kami Kristen tapi Pak. Kristen gitu ya. Terus kenapa? Ya kami Bapa Anak Roh Kudus Pak. Ya nggak selamat kamu. Ya serius Pak, serius. Gitu. Makanya ayo, ini kan udah dibuka nih sama pendeta HTD nih. Ya puji Tuhan loh, 2000 tahun kekristenan gitu disesatkan oleh namanya pengajaran Tritunggal. Ya. Lalu sekarang dibuka nih oleh HTD semua ayat Alkitab bisa kalian cross-check, mestinya bersyukur, terima kasih. Pendeta-pendeta itu mestinya bersyukur. Yang kayak gini belum pernah ini. Ini pendeta dari mana ini, turun dari langit kali Henry Tandianta ini. Ya. Saya penyembah Yesus, makanya dibuka pikirannya. Ya, saya nggak nanggung-nanggung, Pak, Bu. Saya penyembah Yesus, menolak nyembah Bapak lu, kan clear banget toh. Saya menolak nyembah Bapak kiasan. Saya paham mana Bapak kekal, mana Bapak kiasan. Pak, saya gereja Sikaralama Raba-Raba, Pak. Bapak Anak Roh Kudus yaitu Yesus Kristus, kan komplit Pak. Bapak Anak Roh Kudus yaitu Yesus Kristus. Siapa yang nyuruh? Yaitu pendeta kami Pak. Lah iya, Bapak Anak Roh Kudus yaitu Yesus Kristus yang kamu sembah siapa? Aku mau nanya. Bapak tapi Yesus iya, Bapak iya. Nggak ada nyembah kayak gitu. Kalau mau Bapak ya Bapak, kalau mau Yesus ya Yesus. Pilih salah satu. Supaya kamu jelas mana kambing, mana domba. Kami tetap Bapak Pak. Ya kalau tetap Bapak ya kamu kambing. Kalau tetap Yesus domba. Ragu-ragu Pak, suam-suam kuku dimuntahkan Allah. Wahyu 3 ayat 16. Jadi pendeta yang ragu-ragu dimuntahkan Allah, betul ragu-ragu ya. Bapak dalam nama Yesus nih, Bapak Anak Roh Kudus supaya sinode masuk ya, nggak dimarahin nama sinode, tapi Allah Esa juga masuk. Bapak itu ngarang gitu. Ya surga ngarang gitu, menciptakan istilah sendiri. Ya, clear ya. Ya saudara-saudara yang semua sekarang clear ya. Mati beragama ke neraka. Ya. Jadi lebih baik mati dalam beriman kepada siapa? Kristus Yesus sebagai Allah yang benar, sebagai Tuhan Allah, sebagai yang duduk di tata surga, satu-satunya, seorang, tidak ada dua, tidak ada tiga, satu-satunya penguasa di surga, yaitu Yesus Kristus. Allahnya orang Kristen sudah final, sudah valid, yaitu Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.